الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agama ini adalah pemenuhan hak. Di dalam diri kita terkandung banyak kewajiban dalam agama. Baik itu hak Allah Ta'ala atas diri kita, hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada hak anak istri kita. Putus gitu kan? Oh, tidak ngalah. Satu ketika satu orang datang berdebat kepada seorang sahabat yang lain. Dia katakan bahwa saya mau sholat terus tanpa diselingi dengan tidur. Saya mau saum terus, berpuasa tanpa iftar, tanpa makan. Dan saya tidak mau menikah. Orang ini dengan bangga berikrar dan menyatakan pernyataan seperti ini. Maka Nabi mendengar, beliau datang, bukannya mendapat pujian, tapi malah Rasulullah SAW dengan nada agak keras dan tinggi beliau bersabda, siapa tadi yang mengatakan demikian? Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa, kata Nabi. Dan saya salat dan tidur juga. Saya berpuasa dan makan juga, dan saya pun menikah. Ketahuilah, dalam dirimu ada hak Allah, juga ada haknya istrimu, ada haknya dirimu. Maka jemaah sekalian, kita harus tahu urutan-urutan bagaimana pemenuhan atas hak ini. Maka kita ini luar biasa di satu sisi, kita kokoh, kita tangguh. Tetapi juga di sisi lain kita ini zalim. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita mampu menerima amanah dan tanggung jawab yang mana langit, bumi dan gunung tidak mampu menerima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamaha wa ramahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah mengemukakan, menawarkan amanah ini, kata Allah, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka tidak sanggup mengemban ini amanah karena khawatir dan takut. Tapi manusia, kita mengambil. Maka di ujung ayat tadi dikatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kalian ini zalim, lagi jahil, zalim dan bodoh. Maka yang mulia, amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana tadi, seluruh kewajiban-kewajiban yang disyariatkan ke atas kita. Apa saja? Seperti misalnya anggota jasmani dan rohani kita, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita dititipi. Amanah ini kan dari kata aminah, ataukah amin, terpercaya, jujur. Orang yang diberi amanah atau memberi amanah, dia merasa aman dengan titipannya itu. Makanya julukan Rasulullah SAW diantaranya adalah amanah, bisa dipercaya. Kita manusia ini tampil bisa mengemban ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu pertanggungjawabnya sangat berat. Kita punya anak, ini kan titipan dari Allah. Tidak semua orang pasangan suami istri dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita membawa anak keturunan kita ini ke depan pintu gerbang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, bagaimana dia bisa selamat? Ini amanah dari Allah. Apalagi anak perempuan, dia dikandung dengan susah payah, dilahirkan dalam kondisi seorang ibu antara hidup dan mati. Belum lagi selesai setelah dia lahirkan, dia susui, dibesarkan, disekolahkan, habis biaya, tenaga, waktu,
tetesan keringat, bahkan air mata seorang ibu. Kemudian ada seorang lelaki datang melamar ini anak, tidak pernah kenal sebelumnya, ya, tiba-tiba ketemu besar, hanya dengan beberapa ucapan janji setia, dibuktikan dengan mahar. Kemudian walinya menyatakan ijab, saya nikahkan anak putri saya Fulana binti Fulan dengan engkau Fulan bin Fulan dengan mahar sekian karena Allah. Maka lelaki tadi qabul, dia terima, saya terima nikahnya. Ini tanggung jawabnya besar. Ini pelimpahan amanah dari seorang orang tua yang Allah Ta'ala titipi di anak. Ucapan ijab kabul ini maknanya saya terima, ini tanggung jawab. Hanya dengan mungkin minta maaf, mahar seperangkat alat sholat, dengan kitab Al-Quran, uang panai ala kadarnya misalnya, lantas kemudian dia menghalalkan ini anak gadis tadi yang sudah dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sehari-harinya dia zalim, dia menyiksa, menyakiti istrinya. Apakah ini bukan dikatakan khianat ataukah tidak amanah? Ya. Sesana tutuanan pakalompo, ya. Dibesarkan. Di waktu kecil tidak nyenyak, ya. Tidurnya tidak nikmat makannya. Kemudian kamu datang mengambil. Ya. Makanya orang yang tahu ini suatu yang sakral sekali. Sama dengan jabatan, Bapak Ibu sekalian. Jabatan sekiranya orang melihat sebagai satu amanah, tidak mau orang. Berat pertanggungjawabannya, Pak. Berat sekali. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, ketika ditawarkan siapa yang pengganti Amirul Mukminin, siapa yang mengganti ini, ya, menjadi Khalifatul Rasul, semua mundur dan merasa sanggup. Abu Bakar mundur, Sayyidina Umar mundur, Sayyidina Utsman, apatah lagi Sayyidina Ali. Karena apa? Dia bukan melihat sebagai satu fasilitas. Beda orang hari ini susup kekuatan untuk mengambil ini jabatan, kedudukan. Karena dia melihat sebagai satu fasilitas. Ya, ada profit di dalamnya, keuntungan. Orang berebut, Pak. Bahkan syukuran kalau didapat, dan memang wajar. Ini berlaku umum di mana-mana. Ada orang misalnya terpilih menjadi atau satu posisi jabatan, lantas kemudian sebagian sahabat dia langsung mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Yang ada sujud syukur, bikin syukuran di mana-mana sampai 7 hari belum selesai syukurannya. Ya. Padahal masya Allah. Ya. Apa kata Rasulullah dalam satu hadis? La imana liman lam amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dengannya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. La imana wala dina, tidak ada iman dan tidak ada agama. Sekalipun ulama mengatakan ini bukan nafyul, ya, taukid, bukan peniadaan mutlak. Maknanya nafyul, ya, kamil, peniadaan, ya, bahwasanya tidak sempurna agama dan tidak sempurna iman orang yang tidak amanah. Bukan lantas kemudian lepas agamanya, tidak. La imana liman lam amanatalah. Tidak ada imannya orang yang tidak amanah. Artinya tidak sempurna keimanannya. Dan banyak sekali titipan amanah ini. Kalau kita misalnya menitipkan satu benda kepada orang lain yang hendak bepergian, kebetulan dia mau ke Jawa, anak kita mondok di Jawa, entah tolong bawa saya ini bangke-bangke kah, ya, satu toples untuk anak saya di pondok pesantren, kebetulan kamu ke sana juga, maka kita ini merasa aman, saya titipin. Insya Allah aman sampai tiba itu barang, tidak terganggu, tidak terusik. Sobek saja kita sudah merasa, oh ini orang tidak aman. Nah kalau kita misalnya dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tadi istri, anak, ilmu, jasmani, rohani, lantas kemudian bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua saja kemungkinannya, apakah kita khianat ataukah kita ini amanah. Dan ketika kita memenuhi syarat-syarat itu, kita jatuh, ya,
ke derajat munafikin. Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salatun, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara dusta. Idza wa'ada akhlafa, apabila dia diberikan dia berjanji dia khilaf. Idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Coy, bukan kita yang katakan, Rasulullah ini. Munafik ini kan perih Pak, pedis, melebihi orang kafir, asfala minan nar, dia berada di keraknya neraka. Dan tanda-tanda itu cenderung ada dan berpotensi kena setiap orang. Tapi yang paling besar orang yang mau merebut kekuasaan tadi, orang yang mau duduk dalam satu jabatan, kemungkinannya pasti dia berbicara, kemungkinan 90% dusta. Pasti dia berjanji memenuhinya, syukur kalau bisa. Saya akan perbaiki jalan, saya akan beri lampu jalan ini. Tapi coba buktinya menyelisihi janjinya. Kemudian amanah Pak. Satu kota Ahmadiyah ini untuk memilih seorang wali kota, dia harus memenuhi persyaratan berapa? 30% plus 1 pemilihnya. 30 berapa? Saya tidak tahu jumlah penduduk kota Ahmadiyah Makassar. Dia menitipkan amanah kepada satu orang. Puluhan ribu orang titipkan amanah. Bagaimana supaya pendidikan ini bagus, perekonomian ini lancar, lalu lintas ini tidak macet misalnya. Kalau dia tidak memenuhi ini, bagaimana kira-kira? Itu secara sosial. Tapi oke lah secara pribadi. Jadi agama ini ada hadis yang paling sering kita dengar. Mungkin kita semua sudah hafal. Kata Rasulullah, ballighu anni walau ayat. Ini 2 aspek yang dia kandung ini hadis. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Pertama, kemuliaan. Kenapa saya katakan kemuliaan? Karena yang menitipkan ini bukan siapa-siapa, Rasulullah. Sebagaimana tadi saya katakan, ada satu orang mau ke Jawa, kita titipi sesuatu. Siapa yang menitipkan sesuatu itu, maka kita ini merasa mulia. Anggaplah warga Sulawesi Selatan, orang kaki gunung di pelosok, jalan tanah rumahnya, tapi dia mau pergi ke Malaysia, dititipi sama orang hebat di negeri ini. RI 1 misalnya, dia bilang tolong titip ini sarung sutra kepada Perdana Menteri Malaysia. Maka orang tadi boleh dia tidak dikenal, tidak dipandang, tidak direken. Tetapi yang menitipkan ini RI 1 Pak Presiden. Maka fasilitas presiden mengikut, nempel sama dia, melekat. Mobil yang mengantar sarung sutra ke kampungnya, mobil paling hebat di negeri ini. Kemudian dia diangkut, diantar ke bandara, pesawat yang dia tumpangi pesawat kelas 1, high class. Sampai di sana dia disambut laksana presiden. Dia diinapkan, ditidurkan, diberi fasilitas presiden. Sekali lagi dia bukan siapa-siapa. Tetapi karena dia membawa titipan seorang presiden, maka tentu di sana dia disambut bak presiden. Ini agama kata Nabi, hendaklah engkau sampaikan. Ini dari saya. Tolong kau bawa ini. Ballighu anni walau ayat. Dibanding satu orang presiden, seisi bumi ini semuanya presiden Pak. Dibanding dengan satu Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada nilainya seluruh penduduk bumi, walaupun dia sekelas presiden. Kemuliaan Rasulullah, asraful mahlukat. Ini yang menitip kepada kita. Bawa kini, sampaikan ini, walaupun sepotong ayat kata Rasulullah SAW. Jadi satu kemuliaan. Kemudian yang kedua, ini amanah Pak. Jadi amanah dia memanai juga adalah titipan. Saya titipin ini, saya amanahkan dia. Nah, apakah kita sudah amanah dengan agama ini? Jadi tadi itu tafsirnya Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi dan hampir jumhur ulama, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal ila akhirul ayat. Bahwa telah kami tawarkan, telah kami kemukakan ini amanah kepada langit, bumi dan gunung. Yang dimaksud di situ adalah kewajiban atas agama, tanggung jawab agama. Makanya berat diterima oleh makhluk yang lain. Jadi kita lebih kokoh daripada gunung, lebih tinggi wawasannya daripada langit, daripada bumi. Kalau kita tunaikan amanah. Tapi kalau kita abai, sebagaimana pertanyaan Adam alaihissalam ketika menerima ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah Taala berfirman kepada Adam alaihissalam, saya telah tawarkan pada langit, bumi, gunung, tidak ada yang sanggup. Apa kamu sanggup mengemban ini amanah wahai Adam?
ya, dengan segala sesuatu di dalamnya. Maka Adam bertanya kembali, ya Allah, apa di dalamnya? Apabila kau mengerjakan atau menunaikan, maka kau dapat pahala. Jika kau mengabaikannya, maka kau akan mendapat azab. Punishment dan reward. Agama ini konsekuensinya kita jalankan, dapat hadiah, dapat punishment, pahala dari Allah yang tidak terhingga. Tapi apabila kita abai, ya, kita tidak peduli terhadap ini agama, maka kita akan mendapatkan apa tadi? Ya, kita akan mendapatkan siksa, azab. Ya, belum di akhirat, di dunia, dan akan dilanjutkan di akhirat, tidak akan ada akhirnya sampai selama-lamanya. Maka ini tanggung jawab agama, baik haknya anak istri kita, bahkan ada haknya alam, ya, ada haknya anggota tubuh kita, rohani kita. Besok di akhirat yang akan kita bawa di hadapan Allah, hati kita tanggung jawabin. Ya, al-yauma la yanfa'u malu wal banun. Pada hari tidak ada lagi yang manfaat al-malu wal banun, harta dan anak keturunan, illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah membawa hati yang selamat. Maka hati bersih kita diterimakan oleh Allah, dititipkan, diamanahi, harus kembali dalam keadaan suci, bersih, murni, fitrah sebagai seorang Islam dan beriman. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.